sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa ya. 5, 10. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami semua. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tring. Teman-teman, gimana kabarnya? Wah, pasti semuanya sehat. Terus Miss mau tanya, hari ini siapa yang lagi bahagia? Wah, semua teman-teman lagi bahagia. Nah, kalau semua teman-teman lagi bahagia, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu dan sama-sama bilang music. Siapa yang di sini sayang kakak? Sayang adiknya? Wah, semua teman-teman sayang sama semua orang. Terus
Siapa yang di sini sayang sama kakek? Sama nenek? Wah, hebat! Nah, sekarang kita angkat pujian lagi ya, teman-teman. Tetap semangat. Sama-sama bilang music. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi ya teman-teman. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu GMI Muen. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami dapat berkumpul bersama-sama meskipun di dalam ibadah online ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memimpin untuk lause kami akan bercerita maupun anak-anak yang mendengarkan ya Bapak. Bapa di surga, waktu selanjutnya kami letakkan hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, lause hari ini akan bercerita mengenai cerita ilustrasi ya. Ada satu orang anak yang bernama Indah. Nah, Indah ini adalah satu orang anak dari seorang janda ya. Si Indah ini duduk di kelas 6 SD. Sesudah pulang dari sekolah, si Indah menolong ibunya yang membuka sebuah warung yang kecil. Nah, si Indah baru dapat mengerjakan tugas ataupun PR-nya setelah warung ditutup karena dia harus membantu ibunya. Tetapi guru-gurunya senang dengan hasil pelajarannya ya. Suatu hari gurunya bertanya, Indah, apakah setelah engkau tamat dari SD, engkau akan melanjutkan ke SMP? Indah menjawab, saya mau Pak ya. Asalkan, gurunya berkata, asalkan kamu bisa lulus dengan baik, maka kita akan mencari bagaimana biaya engkau bersekolah di SMP ya. Tetapi beberapa minggu sebelum ujian masuk SMP, Ibu Indah ini sakit ya, ibunya sakit dan berbaring di tempat tidur. Pekerjaan Indah bertambah banyak ya, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mempersiapkan diri belajar untuk ujian. Karena tidak ada waktu banyak untuk belajar, Indah merasa putus asa. Kemudian ibunya sangat sedih mendengar perkataan Indah ya. Tapi ibunya yakin akan kuasa dan pertolongan Tuhan untuk menolong anaknya. Ibunya berkata kepada Indah, mintalah hikmat daripada Tuhan Indah. Kamu adalah seorang murid yang baik. Tuhan pasti dapat menolong untuk mengingat apa yang pernah engkau pelajari selama engkau bersekolah ya. Sejak malam itu, Indah berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan dapat menolongnya. Hari untuk ujian sudah tiba. Indah masih merasa ragu, apakah ia dapat berhasil dengan baik ya? Apakah dia dapat lulus SD dengan baik? Tangannya gemetar waktu mengisi jawaban pertanyaan yang harus dijawabnya ya. Di rumah ibunya juga berdoa untuk Indah. Nah, waktu hasil ujian diumumkan, nama Indah tertera di antara anak-anak yang dapat masuk SMP. Kamu sangat pandai Indah, kamu mendapat nilai yang baik meskipun ketinggalan begitu banyak pelajaran. Pak Guru memuji Indah. Indah menjawab, itu bukan karena saya sendiri ya Pak. Saya minta pertolongan daripada Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat sehingga saya dapat menjawab apa yang diujiankan dengan baik. Indah tidak menerima pujian untuk dirinya sendiri, tetapi ia memberikan hormat dan pujian kepada Tuhan ya, karena Tuhan yang telah menolongnya. Tentunya Indah sebelumnya juga selalu belajar dan selalu mengulang pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh gurunya ya. Karena ibunya sakit maka dia tidak ada waktu untuk belajar ya. Nah, saat ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan mengenai Gideon. Nah, pada masa panen di negeri Kanaan sudah hampir tiba, gandum sudah mulai menguning di mana-mana. Tetapi hati bangsa Israel penuh dengan ketakutan ya. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya masih terbayang di benak mereka ya. Sebelum gandum-gandum tersebut dipanen, perampas sudah datang ya. Mereka memasuki kota-kota dan desa-desa. Mereka mencuri hewan dan gandum yang masih di ladang, atau mengambil apapun yang masih ada di gudang ya. Nah, bagaimana nasib mereka tahun ini?
Mereka dengan sungguh-sungguh berdoa, mereka dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Gideon juga ada di antara mereka yang berseru berdoa kepada Tuhan ya. Kapan Tuhan akan memberi pertolongan kepada mereka? Kapan Tuhan akan menolong bangsanya? Tiba-tiba mereka berteriak, orang Midian, terdengar teriakan daripada mereka ya. Rupanya orang Midian sudah menyeberangi sungai Yordan dan berada di bawah lembah. Tidak terhitung banyaknya jumlah mereka ya. Bukan orang Midian saja, tetapi ada orang Amalek juga datang bersama mereka ya. Ada orang Arab juga dalam rombongan mereka. Kemudian mereka berseru ya, celakalah kita, bagaimana ini? Pada saat Gideon mendengar kabar buruk itu, Roh Tuhan menguasai hatinya ya. Tiba-tiba si Gideon menjadi berani ya. Seperti ketika ia meruntuhkan tiang berhala dan mesbah Baal ayahnya. Dengan segera ia mengambil trompet dan meniup dengan keras ya, sampai terdengar di seluruh desa Ofra. Mereka mulai berkumpul bersama. Kemudian berkatalah Gideon, pergilah kamu kepada saudara-saudara kita, yaitu orang Aser, Zebulon, dan Naftali ya. Sampaikanlah pesanku kepada mereka agar mereka bergabung dengan kita ya. Kemudian orang-orang Naftali, orang-orang Zebulon, dan orang Aser mulai datang ya. Wajah Gideon berseri-seri ya waktu melihat banyaknya mereka ya. 32.000 orang ya, 32.000 orang laki-laki. Tetapi Gideon juga tahu bahwa bukan jumlah banyak yang pasti akan membawa kemenangan. Mereka bisa menang hanya bila Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan berjanji kepada Gideon, aku akan menyertai engkau. Tetapi benarkah janji itu? Benarkah Tuhan akan memakai Gideon untuk mengalahkan orang Midian, orang Amalek, dan orang Arab? Gideon ingin mengerti supaya ia yakin ya. Kemudian Gideon berdoa kepada Tuhan. Katanya, Tuhan, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel melalui aku sendiri, yang engkau firmankan, berilah tanda bagiku ya. Aku akan menaruh guntingan bulu domba di tempat pengirikannya. Apabila hanya guntingan bulu domba ini ada embun dan tanah di sekitarnya kering, maka taulah aku bahwa engkaulah yang menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku. Nah, setelah berkata demikian, ia mengambil guntingan domba ya, guntingan bulu domba, dan diletakkan di lantai tempat pengirikan ya. Kemudian pagi-pagi benar Gideon bangun ya. Pagi-pagi benar Gideon bangun dan mengambil guntingan bulu domba tersebut ya. Dia mengambil guntingan bulu domba tersebut ya. Rupanya guntingan bulu domba tersebut sudah penuh dengan embun. Kemudian ia memeras embun itu dan airnya cukup untuk mengisi cangkir sampai penuh. Setelah itu ia memperhatikan tanah di sekelilingnya. Tanah di sekelilingnya kering ya. Semuanya kering. Ia heran ya. Gideon ingin sekali lagi diyakinkan ya. Karena tugas yang diberikan Tuhan terasa terlalu berat baginya ya. Oleh sebab itu ia berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, jangan engkau marah kepadaku ya. Aku ingin sekali lagi minta tanda yang lain. Kali ini biarlah bulu domba yang kering, sedangkan seluruh tanah di sekitarnya berembun. Nah, kemudian pagi-pagi benar Gideon bangun dan pergi ke tempat pengirikan ya di bawah pohon tarbantin. Lihat, seluruh tanah itu basah ya, seluruh tanah itu basah. Tetapi bulu domba yang diletakkannya kering. Sekarang Gideon tidak ragu lagi ya. Sekarang Gideon tidak ragu lagi. Tuhan pasti akan menyertai dia dan akan memakainya untuk membawa kemenangan bagi bangsanya. Pada hari berikutnya, Gideon memandang dengan bangga pasukannya yang besar itu ya. 32.000 orang ya. Walaupun demikian pasukan orang Midian dan Amalek pastinya jauh melebihi pasukan Gideon. Gideon memimpin pasukannya di dekat mata air di pegunungan Horeb.
Di sana mereka berkemah dan menantikan petunjuk Tuhan selanjutnya ya. Mereka juga dapat melihat gerakan musuh di lembah ya. Setelah mereka sampai di sana, Tuhan berkata kepada Gideon, rakyat yang bersama engkau terlalu banyak ya. Rakyat yang bersama engkau terlalu banyak. Nanti mereka akan menjadi bangga dan akan berkata, kami sendiri yang melepaskan orang Israel dari tangan orang Midian. Sebab itu, biarlah semua yang takut berperang, engkau suruh pulang saja ya. Gideon kemudian mengumpulkan rakyat dan menyampaikan pesan kepada mereka sesuai dengan firman Tuhan ya. Siapa di antara kamu yang takut dan gemetar untuk berperang, biarlah kalian pulang saja. Kemudian Gideon memperhatikan ya, 20.000 orang mengumpulkan barang-barangnya dan pulang. Apa yang dikatakan Tuhan kemudian ya? Masih terlalu banyak rakyat yang tinggal. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka itu di sana ya. Di sana aku akan berfirman, siapa yang boleh pergi denganmu dan siapa yang boleh pulang ya. Sebagaimana perintah Tuhan tadi, Gideon pun membawa mereka ke tempat minum air ya. Di sana mereka minum, sementara mereka minum, Tuhan berfirman kepada Gideon ya, barang siapa yang minum dengan cara menghirup, dengan tangannya, hendaklah kamu kumpulkan mereka di sini ya. Juga orang yang minum dengan berlutut, hendaklah kamu kumpulkan di sana. Nah, maka Gideon pun memisahkan antara orang yang menghirup air dengan tangannya dan orang yang minum dengan berlutut. Yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Dan yang minum sambil berlutut ada 9.700 orang ya. Gideon menunggu dengan diam. Ia ingin mengetahui yang mana yang akan mengikuti dia nanti ya. Tiba-tiba Tuhan berkata ya, dengan 300 orang itu kuselamatkan Israel. Yang lain boleh pulang. Gideon percaya akan firman Tuhan ya. Dan ia menyuruh ke 9.700 orang itu untuk pulang ya. Sebelum rombongan besar itu meninggalkan Gideon, mereka memberikan bekal makanan dan juga sangkakala mereka kepada ke-300 orang yang tinggal bersama dengan Gideon. Nah, pada malam itu Gideon berbaring di tempat tidurnya di dalam kemahnya ya. Tetapi ia tidak dapat tidur. Di depan matanya terbayang-bayang musuhnya yang seperti pasir ya di tepi laut. Pasukannya sendiri hanya pasukan kecil ya. Pasukannya hanya 300 orang. Bayangkan 300 orang lawan berjuta-juta orang ya. Pasukannya begitu kecil. Tetapi Tuhan yang akan bertanggung jawab ya. Pada tengah malam Tuhan berbicara kepada Gideon. Bangunlah, turunlah menyerbu ke perkemahan orang Midian itu. Sebab mereka telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah dengan pelayanmu ya. Dan dengar apa yang mereka katakan. Nah, Gideon kemudian bangun dan ia memanggil pelayannya. Lalu mereka menuruni bukit menuju ke perkemahan musuh ya. Nah, hari itu sudah larut malam. Tidak beberapa lama kemudian mereka tiba di perkemahan musuh ya. Hari sudah larut malam ya. Mereka melangkah perlahan-lahan ya. Nah, di kiri kanan mereka berjejer kemah-kemah musuh ya. Juga unta-unta tampak terikat di depan kemah-kemah tersebut ya. Banyak benar jumlahnya. Sementara Gideon berjalan, tiba-tiba ia mendengar suara dari salah satu kemah ya. Orang ini sedang menceritakan mimpinya kepada kawannya. Gideon mendekati kemah itu dan dia mendengar dengan penuh perhatian ya. Ini yang dia dengar. Tadi aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku melihat seketul roti bundar terguling-guling masuk ke dalam perkemahan kita. Lalu melanggar sebuah kemah. Kemah itu roboh sampai rata dengan tanah. Lalu temannya menjawab, ini tak lain adalah Gideon anak Yoas. Allah telah menyerahkan kita semua
ke dalam tangan bangsa Israel. Ketika Gideon mendengar mimpi itu dan bagaimana mimpi itu diartikan, ia kemudian bersujud ya. Dia kemudian bersujud dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian dengan segera ia kembali ke perkemahan orang Israel ya. Sampai di sana ia berkata, bangunlah. Tuhan telah menyerahkan orang Midian kepada kita ya. Semua orang Israel bangun dan berkumpul. Gideon membagi mereka menjadi 3 kelompok ya. Tiap kelompok terdiri dari 100 orang. Tiap kelompok ada 100 orang. Mereka memberikan nafiri, buyung besar dan obor kepada mereka ya. Mereka harus menutupi obor itu dengan buyung agar sinarnya tersembunyi ya. Ditutup ya obornya supaya sinarnya tersembunyi. Kemudian ia berkata, apabila aku sudah sampai di ujung perkemahan itu, kamu harus mengikuti apa yang kukatakan ya. Kamu harus segera meniup nafiri ini beramai-ramai sambil mengelilingi kemah-kemah orang Midian dan berseru, demi Tuhan Allah dan Gideon. Kemudian Gideon bersama dengan 300 orang itu menuruni bukit itu ya. Tengah malam mereka tiba di sana. Pada saat pergantian penjaga malam ya. Tiap kelompok tiap kelompok mendatangi perkemahan musuh ya dari berbagai arah. Tiba-tiba Gideon bersama dengan pasukannya yang 100 orang meniup nafirinya ya. Nafirinya bunyi keras ya. Tat, tat, ya. Pada saat tersebut ya, nafiri terdengar dari segala penjuru ya. Kemudian 200 orang yang lainnya juga meniup nafirinya ya. Sambil berdiri di dekat perkemahan orang Midian tersebut ya. Nafiri terdengar dari segala penjuru ya. Ada dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan ya. Juga terdengar bunyi yang menakutkan ya. Priang, 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 priang. Apa ya? Sekarang orang-orang Israel memecahkan buyung-buyung mereka. Dan kelihatan terang benderang. Obor-obor menerangi segala penjuru ya. Dan membuat pasukan Israel bagaikan berjuta-juta tentara. Pada waktu yang bersamaan mereka berseru, pedang demi Tuhan dan Gideon. Pada waktu orang Midian mendengar bunyi yang menakutkan dan seruan kemenangan, nah mereka bangun dengan keheranan ya. Waktu mereka melihat obor-obor sudah dekat, ketakutan besar meliputi mereka ya. Mereka menduga beribu-ribu tentara sudah datang untuk menyerang mereka. Kebingungan dan kekacauan meliputi mereka ya. Mereka bingung, kacau, sehingga mereka menghunuskan pedang dan mulai saling membunuh ya. Tidak tahu mana lawan, mana yang teman, mana yang lawan, sudah nggak tahu ya. Yang lain yang masih hidup lari pontang-panting meninggalkan perkemahan. Mereka lari ke arah sungai Yordan dan dikejar oleh pasukan Gideon. Kenapa Gideon dan pasukannya yang hanya sebesar 300 orang ya bisa mengalahkan ribuan musuh ya? Karena apa? Karena Tuhan menyertai mereka seperti yang Tuhan janjikan ya. Musuh yang tak terhitung banyaknya itu dapat dikalahkan. Dan mereka tidak pernah lagi mengganggu bangsa Israel ya. Karena pertolongan daripada Tuhan. Kalau tidak ada pertolongan daripada Tuhan, tidak mungkin 300 orang saja bisa mengalahkan banyak ya. Banyaknya pasukan Midian yang tidak terhitung ya, tidak terhitung banyaknya. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami terus meletakkan semua
kehidupan kami hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang terus campur tangan ya Bapa. Engkau yang angkat sakit penyakit ini dari seluruh muka bumi. Tuhan, kami meletakkan semuanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman di ibadah online sekolah minggu di minggu depan.